Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada Perang Dunia II terlihat ada seorang pria bernama Indiana Jones, atau biasa dipanggil Dr. Jones. Dia sedang berusaha merebut kembali artefak yang dicuri oleh Nazi dengan dibantu oleh sahabatnya yang bernama Basil Shaw. Namun ternyata semua artefak yang ditemukan itu palsu, kecuali sebuah artefak yang bernama Antikythera. Lalu secepat kilat, Jones pun berhasil merebut Antikythera dari tangan seorang peneliti Nazi yang bernama Jürgen Voller. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Bertahun-tahun kemudian, Jones yang sudah memasuki usia senja itu mulai merasa kesepian. Sejak anaknya meninggal dan istrinya pergi entah kemana, hari-hari yang Jones jalani gak lagi sama. Sekarang apa-apa Jones selalu sendiri, gak lagi ada yang mengomelinya saat dirinya telat bangun, gak ada lagi yang menyiapkan sarapan, dan gak ada lagi yang mengingatkannya tentang hari-hari penting seperti saat ini. Di mana hari ini adalah hari terakhir Jones mengajar sebagai dosen arkeologi sebelum akhirnya pensiun. Sebenarnya Jones pun bingung apa yang seharusnya ia lakukan setelah dirinya nanti pensiun, bila harus melewati hari-hari tanpa kehadiran istri di sisinya. Dan sesaat setelah kelas dimulai, seperti biasanya, mahasiswa Jones terlihat sama sekali gak peduli dengan penjelasan panjang lebar yang dikemukakan Jones. Bukannya mendengarkan, mereka malah tidur, ngobrol, dan melamun. Gak mau dirinya terus-terusan diabaikan, Jones pun segera memberikan tes dadakan, agar setidaknya mahasiswa itu mau mendengarkannya sekali aja. Awalnya Jones kira tes itu bakal dicuekin, tapi di luar dugaannya ada seorang wanita yang bernama Helena yang tampak begitu antusias menjawab satu persatu pertanyaan yang Jones ajukan. Tentu saja hal itu membuat Jones merasa semangat. Namun sayangnya semangatnya itu seketika harus turun saat mendapati kenyataan kalau kelasnya udah berakhir begitu saja. Setelah selesai mengajar, Jones mendapatkan kejutan perpisahan dari rekannya yang lain, yang kemudian dihadiahi sebuah plakat atas dedikasinya mengajar selama ini. Namun bukannya menyimpan tuh plakat, Jones malah memberikannya ke gelandangan, dan dengan cepat ia pun pergi ke warung kopi. Ketika lagi santuy ngopi, Helena tiba-tiba muncul dan duduk di sebelah Jones. Seketika itu, Jones pun tersadar bahwa Helena bukanlah mahasiswanya, tapi seseorang yang sengaja menyelundup masuk ke kelasnya tadi. Gak mengelak sedikit pun, Helena akhirnya berterus terang tentang siapa dirinya sebenarnya. Rupanya Helena ini adalah anak baptis dari Jones alias anak dari mendiang sahabatnya, yaitu Basil Shaw. Mendengar itu, Jones sontak kaget. Ia gak menyangka Helena yang dulu masih kecil, kini telah tumbuh dewasa. Tanpa banyak basa-basi, Helena cerita kalau ia ternyata juga kuliah di jurusan arkeologi dan senang memburu barang-barang antik dan harta karun. Lalu Helena pun mulai membahas tentang potongan Antikythera yang waktu itu sempat ditemukan Jones dan ayahnya, di mana Antikythera ini adalah sebuah artefak yang konon katanya bisa membuat mereka menjelajahi waktu di masa lalu ataupun masa depan apabila mereka berhasil menggabungkan 3 potongan Antikythera yang saat ini terpisah di berbagai tempat yang berbeda. Mengetahui satu potongan Antikythera ada di tangan Jones, Helena pun meminta Jones menunjukkan di mana keberadaannya sekarang.
Meski Jones awalnya merasa sangat keberatan, tapi akhirnya ia luluh dan bersedia menunjukkannya. Di sisi lain terlihat kalau Jugend Voller ternyata masih hidup. Saat ini Voller telah bekerja untuk NASA dengan identitas baru dan dibantu oleh kelompok CIA yang dipimpin oleh Mason. Karena ambisinya yang ingin kembali ke masa lalu, Voller pun rupanya masih mengincar Antikythera. Voller ingin memperbaiki dan mengubah alur sejarah dunia. Voller ingin Nazilah yang memenangkan perang dunia waktu itu. Lalu Voller mengirimkan antek-anteknya beserta Mason untuk merebut Antikythera dari tangan Jones. Sementara itu, Jones ngajakin Helena pergi ke gudang penyimpanan barang-barang bersejarah yang ada di kampus tempatnya mengajar. Ia sengaja menyimpan Antikythera di sana, gara-gara ia tahu betul kalau tuh artefak sudah menjadi incaran banyak orang di luar sana. Di waktu yang bersamaan, antek-antek Voller dan Mason menyelinap masuk ke kampus John. Mula-mula mereka menggeledah ruangan kerja Jones dulu, dan pas ada dosen yang memperbugoki, antek Voller pun langsung Setelah itu mereka pun bergegas ke gudang. Mason berkali-kali memperingati agar gak terjadi lagi baku tembak. Begitu melihat kedatangan antek-antek Voller, Helena buru-buru kabur sambil membawa lari Antikytheranya. Untungnya Helena berhasil kabur, begitupun dengan Jones. Namun saat Jones mau menelpon polisi, antek-antek Voller mendadak datang dan langsung menculik John. Dengan sangat cepat mereka lekas membawa masuk Jones ke dalam mobil box dan segera melaju meninggalkan kampus. Di tengah perjalanan, mobil box itu nggak sengaja menabrak taksi di belakangnya hingga akhirnya Jones pun terpaksa harus turun dan berjalan di tengah kerumunan yang lagi demo. Detik itu juga Jones pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk lari secepatnya. Pas nggak sengaja melihat polisi, Jones segera meminta bantuan. Tapi karena polisinya lelet, antek-antek Voller pun keburu datang mengejar Jones lagi. Mason lalu mengabarkan ke Voller kalau John berhasil kabur, dan berdasarkan perkiraannya, John akan menyusul Helena yang saat ini sedang menuju Tangier. Tanpa pikir panjang, Voller pun segera meminta disiapkan pesawat pribadi untuk segera pergi ke Tangier. Sementara itu, John yang berhasil kabur mendadak kaget saat mendapati kenyataan kalau sekarang dirinya telah menjadi buron karena dianggap sebagai dalang pembunuhan rekan kerjanya. Gak lama dari itu, temennya yang kita sebut saja Soleh datang menjemputnya. John pun lantas menceritakan semua kejadian yang baru saja menimpanya kepada Soleh. Lalu Soleh memberitahu Jones kalau selama ini Helena tinggal di Tangier dan hidup sebagai pencuri ulung. Soleh yakin betul kalau Helena sengaja membawa kabur Antikythera agar ia bisa melelangkannya ke para kolektor barang antik. Mengingat Helena ini ingin segera lepas dari lilitan hutang. Selesai menceritakan tentang Helena, Soleh pun segera mengantarkan Jones ke bandara. Dalam perjalanannya menuju Tangier, Jones seketika teringat dengan kejadian saat Basil akan menghancurkan Antikythera. Sambil ketakutan, Basil memperingati Jones kalau tuh artefak sangatlah berbahaya apabila berada di tangan orang yang berambisi ingin mengubah masa lalu. Karena bagaimanapun juga yang namanya masa lalu itu gak pernah bisa dirubah.
Jones yang mendengarkan itu pun hanya bisa menenangkan Basil. Lagian baginya soal Antikythera bisa menjelajahi waktu itu hanyalah mitos. Dan supaya Basil lega, Jones berjanji biar dia aja yang akan menghancurkan tuh artefak. Namun sampai saat ini John gak pernah menepati janjinya dan kini ia pun merasa menyesal. Gak lama kemudian John sampai di Tangier. Dengan sangat terburu-buru ia pergi ke tempat pelelangan Helena. Namun saat mau masuk, John langsung dicegat oleh seorang bocah yang bernama Teddy. Dan dengan 1000 macam cara, John dengan cepat mengelabui itu bocah hingga akhirnya ia berhasil masuk dan menghentikan pelelangannya. Bertepatan dengan itu, Fowler pun muncul bersama antek-anteknya. Melihat itu, John tentu saja shock berat. Ia nggak menyangka kalau Fowler masih hidup. Setelah itu terjadilah perdebatan panjang hingga akhirnya berubah menjadi baku hantam. Di tengah kekacauan itu, Fowler berhasil mengambil Antikythera dan melihat itu John dan Helena pun kompak mengejarnya. Namun sialnya pas mau ngejar Fowler, cowok yang ngaku-ngaku sebagai tunangan Helena pun tiba-tiba saja muncul dan mengacaukan segalanya. Nama cowok itu adalah Rahim. Karena merasa Helena telah mengkhianatinya, Rahim pun bersumpah gak akan membiarkan Helena dimiliki oleh siapapun. Meski akhirnya berhasil lolos dari kejaran Rahim, tetapi mereka gagal mengejar Fowler lantaran ban bajainya malah kempes. Sementara itu, Fowler dan antek-anteknya terlihat sudah ada di helikopter dan Mason kemudian meminta Fowler segera kembali menjalankan tugasnya sebagai NASA. Tapi karena Fowler nggak suka diatur-atur dan ia ingin mencari 2 potongan Antikythera, detik itu juga Fowler menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Mason. Di sisi lain, Jones masih tampak berusaha membetulkan bajainya. Sedangkan Helena ia malah kepikiran untuk melanjutkan mencari potongan Antikythera yang lainnya. Ia yakin Fowler pun pasti melakukan hal yang sama dengan pikirannya. Untuk itu Helena terus membujuk John agar melanjutkan petualangan ini. Lagi pula Helena berani jamin kalau ia dan John sama-sama gak ikhlas kalau Antikythera ditemukan oleh orang seperti Fowler. Setelah mendengar penjelasan Helena barusan, John pun setuju. Agar mereka nggak kalah cepat dengan Fowler, John mengajak Helena dan Teddy pergi melalui jalur laut dengan menggunakan kapal temannya yang bernama Renaldo. Sesampainya di pelabuhan tanpa perlu membutuhkan waktu lama, mereka pun segera berlayar di lautan. Dan saat itu Helena memberitahu John bahwa di dalam lautan Aegea ini ada sebuah prasasti yang bisa memberikan mereka petunjuk di mana lokasi bagian Antikythera yang lainnya berada. Helena pun mengetahuinya dari catatan milik ayahnya. Besok paginya setelah berada di lautan Aegea, Helena, John, dan Renaldo bersiap-siap untuk menyelam ke dasar laut. Sebelum itu, Renaldo memperingati kalau di dalam lautan itu terdapat hewan yang mirip belut. Dan apabila sampai mereka tergigit, nyawa mereka bisa-bisa langsung melayang. Seusai Renaldo mengatakan itu, mereka pun langsung menyelam, dan waktu menyelam mereka hanya sampai 3 menit.
2 minutes. Dan betapa kagetnya mereka saat kembali ke kapal ternyata sudah ada Fowler dan antek-anteknya yang telah menguasai kapal mereka. Setelah Blair berhasil merampas prasasti itu, Fowler pun meminta John membacakan arti dari tulisan yang ada di prasasti tersebut. Namun karena John bersikeras menolak melakukannya, Fowler pun langsung menembak Ronaldo. Gak ingin ada pertumpahan darah lagi, Helena segera mengajukan dirinya untuk mengartikannya. Sewaktu sedang menjelaskan arti dari tulisan itu, Helena memberi kode Jones untuk menyalakan petasan yang diam-diam dia simpan di saku celananya. Is... Don't brace. Hey! Lalu Helena, Jones, dan Teddy buru-buru melarikan diri sambil naik perahu milik Fowler. Di tengah perjalanan menuju Sisilia, Jones menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Kalau prasasti itu dibakar, ia akan meleleh dan menunjukkan wujud aslinya, yang berupa sebuah logam emas. Sell this thing? Selanjutnya mereka pun bergegas pergi ke lokasi terakhir, yang lokasinya tuh ada di Sisilia, atau lebih tepatnya di kuburan Archimedes, di mana kuburan itu terletak di dalam sebuah gua. Sayangnya setibanya di Sisilia, mereka harus menunggu sampai tempat itu tutup. Ya, dikarenakan tempat itu sudah menjadi destinasi wisata bagi para turis. Selagi menunggu John dan Helena membeli barang-barang yang sekiranya mereka butuhkan, Teddy berjalan-jalan mencari udara segar, hingga akhirnya ia malah diculik Fowler. John yang mengetahuinya pun segera mengejarnya, namun sayang mereka udah keburu hilang. Karena John tahu Teddy nggak bakal diapa-apain sama Fowler dan cuma dijadikan pengarah ke lokasi terakhir, John pun memutuskan untuk mengajak Helena agar buruan pergi aja ke gua sebelum keduluan Fowler. Dan sesaat setelah sampai di gua, Jones dan Helena mulai mencari jalan menuju kuburan Archimedes. Begitu melihat ada sebuah celah di atas sana, tanpa pikir panjang mereka pun langsung manjat. Meski pinggang John terasa mau patah karena udah mesin tua, tapi akhirnya ia berhasil juga sampai ke atas bersamaan dengan Helena. Singkat cerita, mereka pun sampai di kuburan Archimedes. Dan benar aja dalam kuburan itu terlihat ada potongan Antikythera yang ketiga. Selain itu mereka juga menemukan sebuah jam, di mana pada masanya Archimedes jam masih belum ada. Helena lalu menduga kalau Archimedes pernah melakukan perjalanan waktu dengan Antikythera. Gak lama kemudian Fowler dan antek-anteknya pun muncul. Dengan cepat ia merampas potongan Antikythera itu dan menyatukannya dengan potongan yang lainnya. Setelah itu, Fowler pun memutar jarum jam Antikytheranya. Dan bertepatan dengan itu, Teddy yang berhasil kabur pun muncul dan langsung mengacaukan semuanya. Di tengah kekacauan itu, John tertembak. Ia kemudian menyuruh Helena dan Teddy pergi tanpa perlu memperdulikannya. Setelah itu, John dibawa pergi sama Fowler dan antek-anteknya, yang rupanya diikuti Helena dan juga Teddy dari belakang. Dalam perjalanan menuju lokasi penerbangan, Fowler bilang kalau sebentar lagi mereka akan kembali ke Perang Dunia II. Dia sebentar lagi akan mengubah sejarah yang pernah ada. Selang beberapa waktu kemudian, mereka pun telah sampai ke lokasi penerbangan. Dari kejauhan, Helena menyusun rencana, mula-mula meminta Teddy untuk segera menerbangkan salah satu pesawat yang ada di sana. Sementara dirinya akan mengejar pesawat Fowler yang mulai lepas landas menuju masa lalu.
Namun bukannya kembali ke Perang Dunia II, mereka malah kembali ke masa Perang Romawi. Rupanya Fowler memutar jarum waktunya kurang tepat. Sambil panik setengah mati, Fowler meminta pilotnya untuk segera putar balik. Sementara itu, Helena yang berhasil masuk ke pesawat Fowler langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan John. Tapi bagaikan senjata makan tuan, Helena malah ditarik salah satu antek Fowler yang hampir jatuh dari pesawat. John yang melihatnya pun segera membantu menyelamatkan Helena. Di sisi lain terlihat Fowler tertembak dan pesawatnya mulai oleng. Gak lama dari itu Archimedes pun muncul. Ia lalu mengambil jam dan juga Antikythera yang ada di sekitar jasad Fowler. Setelah itu Archimedes pun menemui John dan Helena yang baru aja mendarat dari terjun payung. Ia lalu menyerahkan Antikythera dan jam itu pada mereka berdua. Dan di saat yang bersamaan Teddy memanggil mereka agar segera naik ke dalam pesawatnya. Tapi di situ John yang udah putus asa meminta Helena untuk membiarkannya tetap tinggal di sana. Tentu saja Helena menolaknya mentah-mentah karena udah muak dengan semua racuan Jones. Helena pun langsung menojoknya. Besoknya John seketika kaget saat mendapati dirinya udah berada di kamarnya. Rupanya Helena telah membawanya kembali ke masa sekarang. Namun bukannya merasa senang, John malah terlihat sedih. Lagian untuk apa dia ada di masa sekarang, sedangkan dia udah gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Mendengar itu, Helena segera memberikan kejutan pada John dengan mendatangkan istri tercinta John. Dan detik itu juga John pun sangat-sangat bersyukur. Karena kalau sampai Tuhan mengabulkan keinginannya untuk tetap tinggal di masa Perang Romawi II, ia selamanya gak akan bisa bertemu kembali dengan istrinya yang selama ini dia rindukan. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.